to wait, but we'll be alright. Timnas Jepang, Arab Saudi, dan Australia jelas menjadi 3 tim paling difavoritkan untuk lolos ke ajang Piala Dunia secara langsung. Khusus untuk Jepang, tim ini makin difavoritkan saat mereka mampu menghancurkan Bahrain dan China dengan skor telak di 2 laga tersebut. Namun tunggu, di tengah hegemoni yang didapatkan Jepang, Indonesia kini muncul dengan harapan baru saat kekuatan tim Garuda terus bertambah. Terbaru masuknya Miss Hilgers dan juga Eliano membuat skuad kita bahkan dapat dikatakan telah hampir menyamai Arab Saudi secara market value. Jelas bagi Jepang dan Arab, laga tandang mereka ke Gelora Bung Karno pada November depan tak akan menyenangkan. Terlebih PSSI telah menjelaskan jika tambahan pemain akan diusahakan lagi. Lantas siapa dan seperti apakah kekuatan Indonesia sekarang di mata lawan? Berikut ulasan selengkapnya. Let's slow it down, let's take our time. Baby, love's gonna be just fine. Even when the road gets tough, you and me were strong enough. Grup C memanas saat Indonesia di luar prediksi sukses mengejutkan tim-tim kuat di level Asia, layaknya Arab Saudi dan Australia yang difavoritkan untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia. Jadi ceritanya begini teman-teman, dengan tim-tim seperti Jepang, Arab, Australia, Bahrain, Indonesia, dan China di grup C, nantinya hanya akan ada 2 tim yang langsung lolos ke putaran final World Cup. 2-3 tersebut awalnya diprediksi akan direbutkan 3 tim, yakni Australia, Arab, dan juga Jepang. Sementara Indonesia, China, dan Bahrain akan berjuang untuk memperebutkan posisi 3 dan 4 yang akan membuat mereka lolos ke round 4 dan melanjutkan perjuangan demi mendapatkan tiket ke Piala Dunia lewat jalur tersebut. Namun sial, di luar prediksi, timnas Indonesia seolah merusak peta persaingan di grup C. 2 hasil imbang atas Arab dan juga Australia membuat 2 tim itu masih kesulitan untuk memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia, yang tentu saja akan berimbas di laga-laga selanjutnya. Even when it's unclear, baby, all we need is time right here. Patience, it's a game we play. We'll be stronger. Saat ini dari klasmen di grup C, Jepang masih menempati posisi pertama dengan 6 poin. Disusul oleh Arab Saudi 4 poin, Bahrain 3 poin, dan juga Indonesia 2 poin. Dengan Australia dan juga China ada di posisi 5 dan 6. Melihat klasmen ini, sebenarnya Indonesia akan sedikit diuntungkan dengan 2 laga yang akan dimainkan Indonesia di bulan Oktober. Pasalnya, di 2 laga selanjutnya, timnas akan menghadapi Bahrain dan juga China, 2 tim yang paling masuk akal untuk bisa kita kalahkan di grup C. Bahkan meski bermain di kandang Bahrain dan China sekalipun. Sementara itu, Arab Saudi akan menghadapi Jepang dan Bahrain, laga yang cukup sulit untuk memungkinkan Arab untuk bisa minimal meraih poin penuh saat menghadapi Bahrain atau 3 poin. Gimana dengan Australia? Mereka akan menghadapi China dan Jepang. Dengan Australia berpotensi kehilangan poin penuh saat bertandang ke kandang Jepang. Dengan melihat hal-hal tersebut, maka kami pikir jika Indonesia bisa memenangkan 2 laga kontra Bahrain dan China, peluang kita untuk bisa merangkak ke posisi 2 di klasmen grup C terbuka lebar. Dan tentu saja bakal memperbesar peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia. Jelas laga kontra Bahrain dan China adalah peluang terbesar kita untuk bisa menyodok ke posisi 2 klasmen di grup C. Even when the road gets tough, you and me were strong enough. With every beat. Jelas, laga kontra Bahrain dan China adalah peluang terbesar kita untuk bisa menyodok ke posisi 2 klasmen di grup C. Tambahan Miss Hilgers dan juga Eliano, kami pikir akan membuat timnas makin kuat. Lini belakang tim Garuda akan jauh lebih mewah dari sebelumnya. Sedangkan di sektor lini serang, Eliano akan menghadirkan kreativitas yang masih kurang dari tim Garuda. Setelah itu, barulah cerita soal laga kontra Jepang dan Arab di bulan November dimulai. Indonesia makin kuat. Fuck mania. Kita sebelum ultimate tuh satu tuh katanya tuh. Ada nama besar lain nggak Pak untuk naturalisasi lain, Hilgers dan juga
Rangers. Oh, Ada nggak bocoran buat kita sedikit? Mungkin lini depan karena itu yang menjadi sorotan banyak pihak kali ini. ada beberapa nama, tapi ada yang udah sepertinya ada kita urus. Tapi soal siapa masih, tapi yang nama besar masih negosiasi ya. Ada juga yang nggak begitu dapat negosiasinya, jadi kita juga udah ya udahlah gitu. Tinggal dianya bertobat gitu. Inilah yang bakal membuat tim-tim rival di grup C kita sangat waspada pada Indonesia, termasuk Jepang dan juga Arab Saudi di bulan September nanti. Pasalnya, jika Bahrain bakal dikejutkan kehadiran dari Eliano Randers dan Mesilgers, Jepang dan Arab berpotensi dikejutkan dengan nama lain yang akan masuk, seperti yang disampaikan oleh Bung Arya Sinulinga selaku Exco PSSI. Dijelaskan bahwa setelah Eliano dan Mesilgers, masih ada beberapa nama yang telah diurus, termasuk nama-nama besar yang sudah bernegosiasi. Meski ada yang sulit, tapi ada yang dalam diskusi. Dan jelas jika itu terrealisasi, skuad tim Garuda akan makin mewah dari sebelumnya. Selain makin mewah, timnas juga akan makin sulit untuk ditebak. Ingat kan gimana efek pas saat mengejutkan Arab Saudi? Kami pikir hal itu bisa kembali terjadi di bulan September, saat deretan pemain Eropa bakal membuat Jepang dan Arab benar-benar waspada. We play, we'll be stronger every day. We'll find our love through all the pain. If we just learn to wait, obey. Oh ya, sebelumnya Mancini sendiri telah memuji tim Garuda dengan menyebut jika Indonesia memiliki kualitas pemain-pemain Eropa. Pertandingan pembuka selalu sulit, dan kami juga menghadapi tim Indonesia yang memiliki pemain-pemain bagus yang bermain di liga-liga Eropa. Kami memiliki masalah dalam menciptakan peluang yang terlihat jelas dalam beberapa pertandingan terakhir, ungkap Roberto Mancini, sumber bola.com. Sementara Haji Memoriasu tak ragu untuk mengatakan jika Indonesia sudah ada di jalan yang tepat untuk jadi salah satu tim kuat di Asia. Down, let's take our time. Baby, love's gonna be just fine. Even when the road gets tough, you and me were strong enough. Siapakah pemain paling berpotensi gabung timnas? Mengacu pada penjelasan yang sudah disampaikan oleh Exco PSSI, di mana ada beberapa nama yang tengah dilirik timnas. Kami pikir Mauro Silstra adalah salah satu nama yang hampir dipastikan gabung tim Indonesia. Penyerang tim FC Volendam ini telah mengonfirmasi jika sudah mengirimkan berkas-berkasnya ke Indonesia. Selain Mauro Silstra, ada juga sosok Jairo Redewold sebagai pemain keturunan besar yang dinilai sudah siap untuk gabung timnas. Kami katakan ia sudah siap karena kode-kode yang sudah diberikan oleh Jairo, seperti memasang bendera merah putih baru-baru ini. Pemain Daro Royal Antwerp ini jelas sangat dibutuhkan tim Garuda, mengingat lini tengah kita belum sepenuhnya sempurna. We'll find our love through all the pain. If we just learn to wait, obey. Even when the road Selain Jairo, pemain lain yang berpotensi besar dan telah mengutarakan keinginannya untuk bergabung ke Indonesia adalah Emiliano Jonathan. Pemain nomor 10 tim VTC yang tampil menawan di awal musim ini, baru-baru ini mengonfirmasi pada Yusa Nugraha jika ia siap untuk gabung ke Indonesia. Jelas Emiliano Jonathan ini sangat keren teman-teman, ia bisa jadi opsi lain dari kurangnya lini serang tim Garuda untuk bersaing di level Asia saat ini. Apalagi usianya masih 21 tahun, ia akan berkembang jadi salah satu penyerang bagus di masa depan. Zal het zijn als eruit gescoord wordt en dat wordt er door Jonathans. En nu zijn de rapen helemaal gaar. Met het hoofd, Emiliano Jonathans. Jonathans, dan maar eens het schot en raak ook. Jonathans voor Vitesse in de 53ste minuut. En dat het volledig tegen de verhouding in is, dat zal. Het is een fraaie goal van de nummer 10. Tapi tentu, terlepas dari seperti apa yang akan terjadi di laga kontra Jepang dan Arab Saudi di bulan November, fokus timnas saat ini adalah laga kontra Bahrain dan China. Mentalitas para pemain timnas sendiri terbilang cukup bagus saat ini, saat mereka percaya bisa meraih 6 poin di 2 laga yang akan dimainkan di Bahrain dan juga China. Jadi kita tunggu saja seperti apakah kekuatan timnas di masa-masa yang akan datang. Yang jelas,
Peningkatan terus diupayakan Indonesia demi mewujudkan mimpi ke ajang Piala Dunia. Let's slow it down, let's take our time. Baby, love's gonna be just fine. Even when the road gets tough. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.